Oke semuanya, halo. Aduh, sorry banget nih, minta maaf dulu nih sebelumnya nih, sorry banget nih, minta maaf nih karena video tadi nggak ada suara. Dan ada yang komen tadi, "Bang, udah hari Sabtu kok belum upload video?" Nah, aku minta maaf juga nih sebelumnya karena videonya telat, tapi hari ini tetap janji upload 2, yang siang ini satu dan nanti malam satu ya kan. Nah, jadi aku baru pulang dari kampung ya kan, ke rumah orang tua karena orang tua ulang tahun dan baru sampai di Pontianak tadi sekitar jam setengah satuan dan langsung mandi langsung konten guys ya, karena aku ada PR yang harus disampaikan tapi it's okay lah, nggak masalah, tetap tersampaikan meski ya jam 2-an lah. Semoga video ini cepat upload ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, Bitcoin mau bergerak kemana lagi karena banyak juga yang nunggu, dan video yang kemarin agak sedikit rusuh komentarnya dan aku ngakak sih bacanya. Banyak yang kayak nggak senang gitu kan, nggak tahu kenapa ya, kalau market turun tuh kayak nggak senang aja gitu lihat aku upload video gitu. Nggak tahu kenapa, karena ya udah aku bilang juga dari sebelumnya, ada naik ada turun tapi banyak yang ngeyel gitu. Nah sebenarnya aku bukan mau menyalahkan orang yang ngeyel atau sarkas aku sebagai bullboy, enggak ya kan. Aku udah bilang aku tahun ini jadi bullboy. Kenapa? Ya karena ini tahun akumulasi bos ya, nggak mungkin lagi lah jadi bear boy. Dan kenapa full tahun kemarin jadi bear boy ya, kalian lihat sendiri dengan mata kepala ya. Kenapa ya? Karena udah bisa dilihat lah ya dari Desember 2021 nih, kalian bisa lihat nih ya. Ini Desember 2021, di sini merah ya. November, malah November 2021, tapi aku jadi bullboy itu sejak Desember ya. Desember 2021 di sini masih 50 ribuan kok nggak salah. Oke. Nah, sampai di sini itu kan kalian bisa lihat ini nggak ada pergerakan sama sekali untuk naik gitu. Kenapa kalian harus jadi bullboy gitu? Ya kan, lucu namanya kalau nggak ada pergerakan naik tapi mau jadi bullboy. Ada bang, itu naik dikit bang segini. Waduh, itu namanya ya sedikit pullback aja ya. Reklamasi harga lah, kalian tahu sendiri lah, ada naik ada turun dan nggak mungkin naik terus turun terus tanpa ada naik gitu ya. Dan kenapa aku jadi bear boy ya, kalian tahu sendiri alasannya, 1 tahun full menjadi bear boy. Dan di tahun ini adalah tahun akumulasi atau accumulating gitu, yang mana ini di tahun ini yang kita memang kesempatan belanja terbaik itu di saat tahun ini, karena tahun ini memang berdarah-darah gitu ya. Ada yang bilang juga mending balik jadi bear boy deh segala macam karena teriak 13.000 ya. Itu kan analisa aja, bisa ke situ bisa enggak ya kan. Jadi ya jangan terlalu jangan terlalu terbawa suasana gitu. Kenapa ya, kan cuma analisa gitu, bisa salah bisa benar, semua orang bisa salah bisa benar. Oke. Nah jadi lanjut aja lah ya. Intinya satu ya, ini tahun akumulasi dan aku juga udah menyiapkan area untuk serok tentunya. Kenapa di area untuk serok? Iya karena kalau kita perhatikan ya, kita bakal melihat Bitcoin akan ada kenaikan mungkin di akhir tahun gitu ya. Nah untuk sepanjang tahun ini jujur aja aku lebih percaya market nggak baik-baik aja, mungkin sideways saja gitu kan. Secara long time frame-nya mungkin sideways saja dan nggak bakal ke 50 atau 40-an dalam waktu dekat ya. Tanda kutip ya, dalam waktu dekat ya. Karena banyak bilang ini bakal ke 30, habis 30 langsung 40 segala macam. Itu nggak bakal. Kalau menurut aku 30.000 itu udah hebat banget tahun ini ya. Sekali lagi ya, 30.000 itu udah hebat banget rasanya tahun ini. Tapi ya kembali lagi sesuai kepercayaan analisa masing-masing, semua orang punya trading plan masing-masing ya kan, yang tidak boleh disalahkan. Oke, sekali lagi ini trading plan aku, disclaimer on ya, kalian yang nonton ini juga punya trading plannya masing-masing. Aku yakin kalian punya trading plan yang kalian percayai untuk menjadi pedoman trading kalian ya, trade plannya ya. Tapi ya ini trading plan aku ya, aku sharing aja ya, bukan dijadikan untuk trade plan kalian juga atau acuan kalian, tapi referensi aja ya. Nah jadi karena kemarin RSI sempat di level 9 dan sebenarnya kemarin tuh aku sempat ngelong ya. Ini bukan termasuk sinyal karena gokil juga gitu ya. Kalian bisa lihat nih, bull diff nih sebenarnya dari sini udah muncul nih ya kan. Dari sini nih, dari candle yang ini nih udah bull diff. Makanya aku bilang akan retest dulu kah. Ternyata dikasih pom-pom satu candle langsung dibalikin arah. Ini bull diff-nya mungkin dari kemarin itu udah 4 ya. Kalian bisa lihat sini bull diff semua, tapi price action goes down. Price actionnya bergerak turun gitu guys. Itu agak-agak gimana gitu ya. Dan gokil aja gitu ya. Nah kalian bisa lihat. Nah kemudian aku ngelong ya tadi malam ya. Ini sebenarnya judi aja.
marginnya juga nggak margin yang biasanya, margin yang aku trading. Karena apa? Karena aku ya iseng-iseng aja. Sebenarnya ini udah oke banget ya, 19.7 sampai 22 aku udah TP gitu ya. 19.7 itu di bawah banget ya, sekitar di sini lah ya kali ya. Nah 19.7, nah di sekitar di bawah sini 19.7, karena aku iseng gitu. Ini gokil juga Bitcoin gitu kan. Udah bull diff berapa kali di bawah, RSI-nya udah ditembus di level 9, udah di bawah 10, nggak naik-naik. Ini kan kocak gitu namanya ya kan. Nah jadi ya aku long dan aku TP karena tadi malam tuh mau tidur ya. Tadi terus sempat terkocok-kocok juga tadi pagi ya, aku di jalan pulang itu sempat naik tadi ternyata di berapa namanya, di 26 ya. Kemudian dia turun lagi dan harusnya akan melanjutkan kenaikannya lagi. Oke. Nah, jadi so far untuk pergerakan ya ini karena hari Sabtu ya, weekend ini bakal kayaknya sideways saja. Nah, jadi trade plan aku adalah Bitcoin akan retest dulu nih karena udah berapa lapis bull diff kemarin nggak ada tereksekusi sama sekali ya. Jadi mungkin Bitcoin akan ngeretest dulu bull diff-nya tersebut, kemudian dia akan naik sampai area mungkin ya, kalau aku lihat sih tadi aku lihat itu di sekitar 21-an ya. 21-an itu 21 berapa tuh? 213 kali ya. 21 ya 212 sampai 213. Itu yang kalau aku lihat ya. Nah, dia akan ngetes di situ areanya ya. Kalau berhasil ya akan coba lagi ke 216 ngeretes MA 200. Kemudian kalau gagal ya udah, kalian tahu kan ini endingnya ini belum selesai gitu. Ya, ini masih akan ada penurunan lagi. Dia naik untuk apa? Untuk ngeretest saja. Kasihan bull diff-nya dianggurin tuh. Bukan dianggurin, nggak tereksekusi. Ya, karena apa? Karena fear marketnya. Bukan dalam keadaan trade normal. Ini persis kayak yang kemarin. Ya, udah di food kayak gimana pun ceritanya waktu naik. Waktu 16.000 sampai ke 22.000 kemarin yang nggak masuk akal itu nggak ada berita apa-apa. Kenapa naik gini? Kalau ini kan bad news-nya udah jelas. Ya, bad news-nya udah jelas semua gitu kan. KuCoin, kemudian Huobi, kemudian bank-bank itu ya. Nah, kemudian banyak lagi lah dan itu bad newsnya jelas. Kemarin naiknya kenapa ya? Nggak jelas naiknya kenapa dan tinggi banget naiknya, itu nggak masuk akal, benar-benar nggak masuk akal gitu. Ya sebenarnya balik lagi memang news cuman pemanis gitu ya. Memang price action lah yang bergerak dan news itu ibaratnya tuh turbo guys. Ya misalnya di sini nih, ini cross action udah mau naik karena dia misalnya fase akumulasi, dikasih news langsung naik sampai ke resistance-nya ya. Sebenarnya newsnya itu hanya sebagai untuk turbonya aja gitu. Sekali lagi ya, newsnya itu untuk turbonya aja gitu ya. Jadi ya sesuai tentu aja dengan apa namanya, dengan chart. Kecuali CPI ya, the Fed yang kira-kira itu yang kayak gitu yang agak sedikit mempengaruhi mungkin ya. Nah itu mungkin agak sedikit beda chartnya, tapi biasanya sih kontras ya dan ya sesuai gitu. Jadi ya so far kalau aku lihat kita akan menyaksikan dulu Bitcoin sideways sepanjang hari ini ya, dan sampai nanti dengan waktu yang belum ditentukan dia apakah akan retest. Jadi harusnya sih harus retest gitu ya menurut aku ya, akan ngeretest dan akan melanjutkan penurunan lagi ke 18.000. Nah jadi trade plan aku masih sama di 18.000-an baru mulai cicil. Dan tentu aja masih nyiapkan dana, siapa tahu ya, ini siapa tahu balik ke 15.000 lagi. 15.000 cicil nggak? 15.000 cicil karena mungkin ada kemungkinan triple bottom di situ. Ya misalnya jebol lagi bang, cicilnya di mana? Ya udah di max area 12.000 13.000 gitu. Kenapa di situ? Ya itu adalah support terbesar sejauh ini. Kalau ke 10.000, kalau aku sih kurang yakin ya ke 10.000 karena di 12.000 13.000 itu supply demandnya nggak mungkin dikit gitu ya. Nah jadi so far ya kita akan melihat aja pergerakan dulu dan ya weekend juga ya santai-santai aja, dan kita akan melihat Bitcoin akan sideways beberapa hari ke depan ya, sampai mungkin ya di Senin kali ya sideways, tapi semoga ada pergerakan untuk nge-retest biar kita bisa masuk short lagi sampai bawah. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video. Bye bye.